wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Kebayoran Residen Bintaro, Bapak Bambang, beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus kepada tamu-tamu kita yang sangat istimewa yang sengaja datang jauh-jauh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga calon-calon para mu'allaf yang sudah berada di hadapan kita pada pagi hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini, seusai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian saat ini kita akan menyaksikan pensyahadatan. Ada 7 orang calon-calon mu'allaf kita yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan acara pensyahadatan kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita akan bersyahadat, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya sehingga mereka istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Secara kronologis saya akan menyampaikan sekilas sebelum kita memandu 2 kalimat syahadat kepada calon mu'allaf kita. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen ini bertanya-tanya, tumben kenapa Masjid Raya ini kok tiba-tiba mengislamkan begitu banyak? 7 orang. Bahkan saya tanya Pak Salim, sejak berdiri diresmikan Masjid Raya Kebayoran Residen ini belum pernah ada pengislaman di sini. Ini adalah pensyahadatan pertama setelah dioperasikan masjid yang megah ini. Ceritanya begini. Pertengahan Idul Fitri kemarin, sekitar 11 orang santri kami, para mu'allaf semuanya, mudik ke kampung halamannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mereka masuk Islam, belum pernah pulang kampung. Lalu mereka pamit kepada saya, Ustadz, boleh enggak kami izin pulang sebentar menikmati suasana liburan Lebaran Idul Fitri ini, sekaligus silaturahmi dengan keluarga dan juga berdakwah kepada mereka. Saya bilang, oke, kalau tujuannya adalah silaturahmi dan dakwah, kalian saya izinkan pulang ke kampung halaman. Lalu mereka, karena ongkos itu mahal Bapak Ibu, naik pesawat itu mahal sekali sekarang, minimal 2,5 juta one way. Akhirnya mereka kita naikkan kapal laut saja. Perjalanan 1 minggu dari Jakarta sampai ke pelabuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu mereka pulang, maklum Bapak Ibu, di daerah itu sangat sedikit sekali yang muslim. Kebetulan mayoritas yang pulang ini adalah akhwat, yang memang santri kami ini kalau sekarang pakai jilbabnya panjang-panjang sampai ke lutut. Padahal dulu mereka sebelum pindah agama pakaiannya itu pakai celana bupati. Celananya bupati, bajunya Sekwilda. Apa itu Pak? Nah, bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda sekitar wilayah dada. Begitu mereka dapat hidayah masuk Islam, saya dandani mereka. Saya belikan mereka ini pakaian yang bagus-bagus, jilbab yang syar'i. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, anak-anak santri kami ini menjadi tontonan. Orang-orang yang di sana yang tidak muslim, biasalah yang perempuan kan pakaiannya ya pakai celana bupati. Mereka belum mengenal yang namanya peradaban Islam. Subhanallah, banyak teman-teman mereka yang dulu sepermainan, satu sekolah, melihat mereka pulang itu pada kagum. Kagum dengan akhlaknya, kagum dengan pakaiannya, hormatnya kepada orang tua luar biasa. Alhasil
Orang-orang tua di sana ketika melihat anak-anak ini pulang yang sudah masuk Islam, subhanallah, maklum karena di sana Bapak Ibu, anak-anaknya kan banyak nakal-nakal, nggak sopan sama orang tuanya. Akhirnya orang tua di sana memanggil anaknya. Kamu harus seperti orang-orang ini, kata orang tuanya. Udah, kalian ini daripada melawan sama orang tua, kerjanya ndak jelas, pergaulan bebas, minum-minum, kamu lebih baik ikut ke Jakarta, masuk agama Islam, supaya kamu punya akhlak seperti mereka ini, kata orang tuanya. Dan tidak main-main. Sekarang orang tuanya ada di sini, Pak Pedro, tolong berdiri Pak. Pak Pedro ini agamanya sampai sekarang masih Katolik dan belum niat masuk Islam, tetapi anak-anaknya dia suruh masuk Islam. Takbir. Aneh kan? Ada orang tua agamanya tidak Islam, gara-gara dia melihat akhlaknya teman-teman orang ini yang pulang kampung begitu mulia, begitu baik, akhirnya beliau tersentuh, anak-anaknya disuruh masuk agama Islam. Ini luar biasa. Mana anaknya? Pak Pedro. Ya, mana lagi? Nih, mana lagi? Nih, 3 orang anaknya disuruh langsung masuk Islam. Subhanallah. Bahkan yang luar biasa lagi, Pak Alfredo. Ini dulu dia serahkan 4 orang anaknya kepada saya. Beliau masih Katolik. 4 orang diserahkan ke saya, kemudian saya syahadatkan, saya bawa ke pesantren di Bintaro ini. Begitu mereka ini masuk Islam, saya didik, alhamdulillah rata-rata santri kita Bapak Ibu, saya wajibkan 1 bulan paling lama sudah bisa baca Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa baca Quran dalam waktu 1 bulan, saya bilang saya keluarkan dari pesantren ini. Alhamdulillah target itu tercapai semuanya. Tidak ada santri kita yang tidak bisa baca Quran, bahkan sekarang sudah menghafal Quran. Begitu Pak Alfredo ini melihat anaknya yang muslim. Coba anaknya mana? Anaknya Alfredo. Berdiri. Ini Mustaqim. Ini anaknya yang anak keberapa? Anak kedua. Yang lain mana lagi? Anaknya Pak Alfredo. Ini. Yang dua lagi sedang pulang kampung, belum balik sini, kapal laut. Ini sudah umroh kemarin. Sudah kita umrohkan kemarin. Mustaqim ini sekarang dia kuliah ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah di Ciputat. Silakan duduk. Nah, yang luar biasa Pak Alfredo ini, begitu dia lihat perubahan akhlak anaknya bagus, maka dia masih dalam posisi belum muslim, dia dakwah. Bayangkan agamanya tidak Islam tapi berdakwah, ngajak orang kepada Islam. Sudah 36 orang dia Islamkan padahal dia belum muslim. Ini luar biasa Pak Alfredo. Akhirnya setahun yang lalu Allah berikan hidayah. Saya bilang begini, Pak Alfredo, Bapak serahkan anakmu kepada saya 4 orang, udah masuk Islam. Kemudian Bapak ngajak-ngajak lagi tetanggamu, wargamu masuk Islam. Giliran Bapak kapan? Dia bilang nanti Ustadz kalau sudah semua warga saya masuk Islam, baru saya masuk Islam. Saya bilang nanti Bapak keburu mati. Begitu warganya semua Islam, Bapak mati belum syahadat. Saya bilang, ketakutan dia mendengar itu. Akhirnya setahun yang lalu beliau dikasih Allah hidayah, masuk Islam bersama istrinya langsung. Yang Islamkan siapa? Yang mengislamkan yang mulia Duta Besar Saudi Arabia, Dr. Usama As-Suaibi, yang sudah diganti baru-baru ini. Kita Islamkan di kantor beliau di Kuningan. Alhamdulillah santri kita ini banyak yang diislamkan para duta besar negara Arab. Ada yang diislamkan oleh duta besar Libya, ada yang diislamkan oleh duta besar Sudan, ada yang diislamkan duta besar Irak, ada yang diislamkan oleh duta besar Kuwait. Alhamdulillah An-Naba bekerja sama dengan 14 orang duta besar waktu itu.
Dan An-Naba ini alhamdulillah mendapatkan sebuah penghargaan dari 2 kampus di Sudan dan di Irak. Santri An-Naba para muallaf ini diberikan kesempatan belajar ke Sudan dan juga ke Irak tanpa tes dan tanpa biaya. Alhamdulillah hari ini sudah 3 orang santriwati kita yang kuliah di Irak dan ada 4 orang yang kuliah di Sudan. Dan ini mereka minta terus. Subhanallah, kita sangat bersyukur kepada Allah karena mereka tanya saya, ente mendirikan pesantren mu'allaf itu tujuanmu apa? Saya bilang kan ulama sudah banyak yang dakwah di internal muslim. Saya sebagai mantan dari Kristen dulu, saya bukan saja berdakwah kepada orang-orang muslim, tapi saya ingin berdakwah kepada orang-orang non muslim. Siapa yang akan mendakwai mereka kalau bukan kami-kami ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, lewat dialog-dialog yang kami lakukan selama ini, baik dakwah dengan bil lisan, dakwah dengan dialog, dakwah dengan bil hal, sudah tidak hitung-hitung lagi berapa orang yang sudah dapat hidayah. Dan ini satu lagi, insyaallah dalam waktu dekat saya akan membangun lagi pesantren mu'allaf internasional di Gadok, di Ciawi, di atas tanah 1,2 hektar. Ini sedang proses memulai pembangunan. Doakan mudah-mudahan para mu'allaf ini mendapatkan sarana-sarana pembinaan yang layak buat kemajuan dakwah kita ke depan. Dengan komitmen perjanjian kami dengan para santri ini, kamu saya sekolahkan mulai dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi minimal S1. Kalau sudah S1, kalian wajib kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Alhamdulillah, itu perjanjian saya dengan para santri ini. Sebab mereka ini taunya belajar, tidak ada biaya sama sekali. Kemudian kita servis, makannya enak-enak. Ini baru sehari sampai di Jakarta, wajahnya sudah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin, ngeri. Sehari kemarin langsung saya dandanin. Saya suruh Iwan pergi ke Tanah Abang, belikan dia baju. Makanya langsung putih ini. Saya tidak tahu yang putih baju itu orang yang putih sekarang ini. Ya, subhanallah, sudah kita dandanin. Makanannya kita kasih enak-enak. Sampai santri ini bosan makan daging. Mereka di sana makannya apa? Makan singkong. Tapi mereka di Jakarta kita dandanin, kita kasih sekolah yang bagus. Saya berikan mereka jajan. Pokoknya mereka ini tidak akan mendapatkan sesuatu seperti yang mereka dapatkan dari orang tua kandung mereka sendiri. Artinya apa yang kita berikan kepada mereka melebihi apa yang diberikan oleh orang tua mereka. Kenapa? Saya katakan inilah Islam. Inilah agama Islam itu. Ini potret agama Islam. Bagaimana Islam ini mengangkat derajat manusia. Betul Bapak Ibu? Itu yang dirasakan Bapak berdua ini. Cuma Pak Alfredo ini sudah masuk Islam dan sekarang beliau wakil saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang setiap saat kerjanya dakwah, ngajak orang kepada Islam. Sekarang di lingkungan dia yang sudah muslim itu sudah berjumlah sekitar hampir 40 orang. Makanya kemarin dibilang sama saya, Ustadz, gimana ya Pak Ustadz, kami ini belum ada sarana tempat ibadah, belum ada sarana tempat belajar. Ustadz bisa nggak bangunkan kami di lingkungan kami itu bangunan kecil-kecil supaya ada tempat kami beribadah dan supaya ada tempat kami belajar. Saya punya tanah Ustadz, saya wakafkan seluas 20 kali 20 meter, kata beliau ke saya. Kemarin baru bicara itu. Saya bilang insya Allah akan saya bangun. Jangan sampai kalian di sana tidak ada sarana beribadah. Tapi dengan catatan saya bilang, apakah warga Bapak setuju? Dia bilang, saya kan ketua RT. Beliau ini ketua RT. Yang begitu masuk Islam setahun yang lalu, rumahnya selama 1 minggu dilemparin orang terus, malam-malam. Saya tiap malam rumahnya dilemparin orang. Tapi beliau sabar bersama anak-anaknya. Jadi ini PR saya, mudah-mudahan tahun ini harapan beliau bangunan kecil buat sarana beribadah mereka, kemudian tempat belajar mereka mau kita wujudkan insya Allah. Kira-kira Bapak Ibu siap mendukung itu? Siap mendukung itu? Dan saya insya Allah seminggu sebelum Idul Adha ini akan berangkat ke sana
membawa hewan kurban, saya akan melakukan kurban